Hidup berkeluarga penuh dengan dinamika. Ada kalanya kita diliputi sukacita dan bahagia, tapi juga terkadang duka dan tetesan air mata. Hidup berkeluarga juga membawa damai dan sejahtera. Meski tidak sedikit rintangan dan luka, kita lakukan bersama-sama. Di tengah krisis dan tantangan, aku percaya bahwa sebuah keluarga artinya kita dipenuhi semangat dan tenaga untuk menghadapinya bersama. Berbagai dinamika yang terjadi, kiranya tanda dan usaha untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam keluarga kita. Keluargaku adalah surgaku. Kami bersyukur ya Tuhan sebab Engkau memelihara aku dan keluargaku. Tuhan menghadirkan kami di tengah keluarga, supaya kami belajar dan bertumbuh bersama. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun sebagai keluarga di dalam Dia. Sekalipun beberapa di antara kita masih beribadah dari rumah masing-masing, biarlah kuasa dan kasih-Nya menyatukan hati dan jiwa kita untuk bersyukur dan memuji nama-Nya. Keluarga sehat, keluarga berkat. Demikianlah tema besar yang akan kita hayati bersama dalam Dwi Pekan Keluarga 2020. Keluarga percaya dan terus berupaya agar dimampukan untuk selalu sehat jasmani dan rohani. Sehingga terlebih kita mampu menjadi berkat bagi setiap anggota keluarga, sesama saudara dalam gereja, maupun di lingkungan sekitar kita. Mari kita pujikan Kami Puji dengan riang, KJ 3, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Kami puji dengan riang di kawah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan palanya, sumber suka yang abadi, risinanmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, tautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayang, meneladan kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita memulai kebaktian pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang kasih setianya senantiasa memelihara kehidupan setiap keluarga. Amin. Maka terimalah salam damai sejahtera di dalam kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai dan melingkupi setiap kehidupan kita. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Dia merekatkan hati setiap orang yang rindu beribadah kepadanya, dan bagi kita semua yang rindu untuk senantiasa berada di dalam dekapan kasih-Nya. Walau tidak semua dari kita berada di tengah keluarga yang utuh dan sempurna, tetapi ingatlah bahwa kasih Allah akan terus menyempurnakan keberadaan hidup kita. Bahkan Ia yang menjadikan kita semua sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Untuk itu di minggu hari ini
kita bersama memulai segala rangkaian penghayatan Dwi Pekan Keluarga GKI Jember. Maka sebagai keluarga yang satu di dalam Tuhan, berikanlah senyum hangat dan tanda kasih kepada saudara-saudara di sekitar kita. Bahkan dekaplah mereka yang mungkin saat ini jauh di dalam ingatan, di dalam keberadaan diri kita secara fisik. Tetapi biarlah cinta yang tulus di dalam kasih Tuhan yang terus merekatkan kita. Firman-Nya pada pagi hari ini di dalam Yosua 24 ayat 15b dan Mazmur 86 ayat 12 berkata, "Sebab itu aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy, yeah. Happy, happy, yeah. Happy, happy, yeah. When Jesus in my family, happy, happy, yeah. Happy, happy, yeah. Saudara yang terkasih, sebagai keluarga kerajaan Allah, tidak jarang juga kita hidup di dalam segala kelemahan dan mungkin juga sikap yang mendukakan hati Tuhan. Maka marilah dengan kerendahan hati kita datang sebagai anak-anak-Nya dan kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita semua. Mari berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Khususnya tiap keluarga, bahkan di masa-masa pandemi yang telah terjadi, relasi keluarga kami dipererat kembali. Meski tidak sedikit juga beban, pergumulan, dan tantangan yang merintangi. Di awal Dwi Pekan Keluarga ini, kami menyadari kelemahan diri dan membutuhkan kekuatan serta pendampingan Tuhan senantiasa. Kami mau datang dan terus belajar untuk mengerti kasih-Mu ya Allah. Ajar kami untuk menyelami kuasa yang Kau beri, sehingga dapat kami terapkan guna membangun dan mendatangkan damai, saling mendengarkan, saling memberi hati dan pengertian, serta saling menguatkan dalam kasih. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak kami juga mau berdoa. Kami ingin belajar dengan rajin sehingga kami semakin bertumbuh dengan baik. Kami rindu menjadi berkat dan kebanggaan buat keluarga kami, juga buat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Saudara dan keluargaku sekalian, jadilah penurut-penurut Allah, sehingga kasih-Nya yang penuh kuasa akan menjadi semakin nyata, bahkan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pada hari ini di dalam Efesus 5 ayat 1 dan yang kedua demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan akulah upan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Puji tiap hati. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membaca dan merefleksikannya, kita hadir dan kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Sang Firman kehidupan yang terus menerangi setiap pribadi, hati, jiwa, dan juga kehidupan setiap rumah tangga kami. Kembali di hari ini Tuhan, kami mau mengawali semuanya dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi, memberkati, dan menyertai kehidupan kami, sehingga firman-Mu sungguh berkuasa, dan kuasa kasih-Mu itu sungguh melingkupi dan menyempurnakan kehidupan
setiap keluarga dan setiap anak-anak-Mu yang terus berharap dan berjuang di dalam kebenaran Tuhan. Pimpin dan sertailah kami ya Bapa, dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan menguasai setiap ruangan hati kami dan juga ruangan tempat kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sulung Firman Kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan yang terus dengan setia memelihara, memperjuangkan, dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak semua. Ketika hari ini kita boleh beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga. Kita memulai rangkaian Dwi Pekan Keluarga tahun 2020 di tengah segala situasi pandemi yang masih berlangsung, dan biarlah semangat kita untuk tetap merayakan cinta kasih Tuhan tetap tidak padam, bahkan semakin berkobar-kobar di dalam kuasanya. Hari ini kita bicara tentang kuasa, dan di mana dengan kuasa itu kita akan boleh menghayati kehidupan kita bersama sebagai keluarga. Karena bicara soal kuasa, terkadang kita hanya menggambarkannya dengan pemerintah, dengan oknum-oknum yang berkuasa sebagai para pejabat. Namun hari ini Tuhan ingin menguatkan kita dan menyadarkan bahwa kuasa di tengah keluarga juga menjadi representasi dari kuasa Allah sendiri. Nah, pertama-tama saya ingin menyapa khususnya juga buat anak-anak. Kalau berbicara tentang kuasa, apa yang ada di dalam pikiran anak-anak semua? Nah, para orang tua boleh juga menanyakan, boleh juga kemudian memberitahu kepada anak-anaknya. Kak Michael mau cerita sejenak nih. Kalau lihat polisi, adik-adik takut nggak? Atau juga lihat dokter dan suster yang bawa suntik. Nah, apa yang kalian rasakan? Atau kalau sekarang di masa-masa pandemi, kalau dipanggil sama gurunya, lagi sekolah online, dipanggil namanya, apa yang ada dalam perasaan adik-adik? Mungkin adik-adik semua menjadi sedikit takut. Wah, kalau ketemu Pak Polisi, lihat Pak Dokter, atau ketemu guru-gurunya. Dan memang
kita bisa menjadi takut kalau kita punya kesalahan. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar, harusnya kita nggak usah takut ya, karena kita memperjuangkan dan melakukan hal yang benar. Tapi itu semua terjadi adik-adik karena merekalah yang diberi kuasa, merekalah yang punya mandat untuk hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita. Cuman sekarang kalau adik-adik, anak-anak semua melihat kepada papa mama atau orang tua adik-adik, siapapun yang ada di rumah, ada rasa hormat nggak? Ada rasa sungguh-sungguh nggak? Atau juga sedikit takut seperti tadi melihat Pak Polisi, melihat dokter dan guru-guru kita? Apalagi ketika sekarang adik-adik kan lebih banyak di rumah, belajar online bersama orang tua yang juga mengajarkan dan ngingetin untuk ngerjain PR. Terlebih adik-adik juga ingat gak untuk membantu papa mama di rumah masing-masing? Atau jangan-jangan adik-adik cuek nih sama papa mama. Adik-adik gak menghormati dan gak merasakan ada kuasa dari orang tua adik-adik semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita renungkan bersama tadi bersama anak-anak, ada kalanya juga menjadi pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat orang-orang yang berkuasa di dunia ini, kalau kita melihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya jabatan, mungkin hati kita, perasaan kita segan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan, dan kalau kita kemudian juga melihat diri kita di hadapan Tuhan, seringkali kehidupan kita mulai tidak merasakan kuasa itu. Bahkan kita mungkin hidup sesuka hati kita. Kita hidup mungkin juga mendukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan seperti yang kita baca hari ini di dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22, orang-orang mempertanyakan kuasa itu, bahkan sengaja mencobai dan sengaja bersiasat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Apakah kita wajib untuk membayar pajak kepada kaisar? Pertanyaannya seakan sederhana Bapak Ibu, tetapi dalam pertanyaan sederhana itu ada jebakan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak usah, maka bisa saja orang-orang Yahudi itu akan mengatakan bahwa Yesus adalah pemberontak. Yesus siap bersitegang dan siap melawan Kaisar Roma. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, wah, kamu harus membayar pajak, kamu harus segan kepada pemerintah dan pembesar dunia ini, orang-orang juga tentu saja bisa menjatuhkan Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pro rakyat. Demikianlah topik tentang kuasa ini Bapak, Ibu, dan Saudara, menjadi dilema dalam kehidupan, baik percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Israel, terutama pemimpin-pemimpin agama Yahudi, maupun juga kehidupan kita hari ini. Topik tentang kuasa seringkali menjadi perdebatan. Bahkan bicara tentang kekuasaan dan politik, ada banyak kepentingan yang dimainkan di sana. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, juga bersama dengan anak-anak dan keluarga, kuasa itu ternyata tidak hanya berbicara sekedar pajak, sekedar kewajiban, dan bicara soal aturan dengan kaisar maupun urusan kenegaraan. Tetapi firman Tuhan yang hari ini juga memulai awal Dwi Pekan Keluarga kita, ingin kembali mengingatkan dan mengajak kita untuk berbicara bahwa kuasa itu juga ada di dalam setiap keluarga. Bahwa di dalam penghayatan Dwi Pekan Keluarga, kita senantiasa diajak untuk menghayati kehidupan persekutuan kita. Dan memang di dalam Tuhan kita diikat menjadi satu kesatuan, kita bersama-sama diselamatkan, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, tapi ada satu kata kunci yang penting memegang kehidupan kita bersama di dalam keluarga, yaitu kuasa Tuhan. Dan kuasa yang Tuhan hadirkan tidak seperti kuasa dunia ini. Justru Ia memberikan sebuah kuasa yang penuh dengan kasih, sehingga tidak seperti anak-anak yang harus takut kalau melakukan kesalahan,
maka kuasa itu adalah kuasa yang mengubahkan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Supaya dengan demikian kepatuhan bukan lagi sekedar untuk membayar pajak, tetapi kepatuhan untuk hidup di dalam terang Tuhan. Dan bahkan dengan kepatuhan yang sama, orang tua dan anak, saudara dengan saudara, dan setiap rekan yang ada dalam persekutuan kita, bersama kita hidup di dalam kuasa yang saling membebaskan, kuasa yang saling mengubahkan, dan kuasa yang saling memberdayakan kehidupan kita sebagai keluarganya. Bapak dan Saudara, kembali berbicara khususnya bagi rekan-rekan, keluarga, dan setiap rumah tangga, ada satu bagian yang menarik yang pernah disampaikan oleh Pendeta Paul Gunadi di dalam artikel tentang kuasa di dalam keluarga. Setidak-tidaknya Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 kondisi sebagai berikut. Seringkali kekuasaan yang tidak membebaskan itu menjadikan ayah atau ibu atau orang dewasa di dalam keluarga menjadi pribadi-pribadi yang otoriter. Dijelaskan bahwa di dalam kasus yang demikian, orang tua pada dasarnya akan menggunakan segala kuasanya secara berlebihan. Ada banyak pola asuh di dalam keluarga kita yang mungkin didominasi hal berikut ini. Orang tua tidak mau mendengar dan apalagi menghargai pendapat anak-anak. Tidak ada komunikasi dan pintu dialog di sana, sebab orang tua yang memegang otoritas penuh, orang tua yang berkuasa. Namun situasi ini dapat menimbulkan 2 reaksi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Reaksi yang pertama adalah anak menjadi tidak berdaya, anak menjadi orang yang pasif, bahkan dia bertumbuh dengan sikap rendah diri yang kuat. Tetapi sebaliknya juga sikap demikian, otoriter ini dapat melahirkan juga anak-anak yang nantinya haus akan kuasa. Pada akhirnya setiap diri anak yang dididik dengan otoriter, mereka akan menjadi pembangkang dan bisa juga menjadi orang yang berusaha melawan figur yang otoritas. Entah nanti di dalam dunia kerja, bahkan juga mungkin di tengah pergaulannya. Tapi sebaliknya juga kondisi yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya orang-orang yang otoriter, kebanyakan juga bahkan mungkin di zaman sekarang, banyak orang tua yang mulai kehilangan otoritas. Ada banyak orang tua yang mulai membiarkan anak-anaknya melakukan hal yang mereka senangi. Orang tua tidak juga biasa mendelegasikan beberapa kondisi dan kuasa kepada anak-anak, sehingga ada banyak hal yang terjadi di luar kontrol orang tua. Atau juga kegiatan dan sikap orang tua sendiri yang mengurangi otoritas mereka. Orang tua yang hidup di dalam sifat yang kurang baik, orang tua yang emosional, orang tua yang mungkin juga hidup di dalam sikap dan perilaku kurang pantas, sehingga orang tua yang demikian kehilangan figur di mata anak-anak. Dan kembali sikap demikian, situasi ini juga punya dampaknya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana kepercayaan diri, di mana juga kemampuan anak-anak untuk menjadi orang yang dapat menerima dirinya dengan mudah goyah dan sirna. Anak-anak yang demikian rentan terhadap frustasi dan mungkin dengan tekanan-tekanan kehidupan di dunia ini, dia menjadi pribadi yang cepat marah, dia menjadi pribadi yang tidak dihargai, dan bahkan dia juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang kurang bertanggung jawab di dalam hidup ini. Ya, situasi kedua itu bisa saja mengancam keluarga dan kehidupan kita. Namun yang tidak jarang juga sering terjadi dalam kehidupan ini adalah kondisi ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana orang tua seringkali berebut kuasa. Dalam hal ini ayah dan ibu tidak mau mengalah di dalam mempertahankan gaya parenting, gaya pengasuhannya masing-masing. Seringkali ada pertengkaran yang terjadi dan anak-anak terjepit di tengah. Kadangkala ia ditarik untuk berpihak pada ayahnya dan tidak jarang juga ditarik untuk berpihak kepada ibunya. Dan dengan demikian anak-anak yang seperti ini, Bapak, Ibu, ketika kuasa itu tidak dikelola dengan baik,
Ia menjadi orang yang rentan hidup di dalam konflik dan cenderung bingung di dalam pengambilan keputusan bagi kehidupannya. Dan kembali apa yang telah Tuhan Yesus katakan bagi kita di hari ini, Tuhan ingin kembali mengajarkan dan mengingatkan kepada kita tentang kuasa Allah. Dan ketika Tuhan mempercayakan kuasa kepada setiap orang tua, maka sesungguhnya kepada setiap pribadi ketika kita diselamatkan oleh kasih-Nya, Tuhan ingin agar kehidupan kita tetap ada di bawah otoritas Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan yang akan terus menuntun kita, bukan semata-mata kehendak kita, bukan semata-mata keinginan kita yang juga bisa berdampak dan berbuah negatif jika kita hanya mementingkan kekuasaan dan kepentingan diri kita sendiri. Sebab Bapak Ibu dan Saudara, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya semata-mata berbicara tentang otoritas dan kendali. Seperti halnya kalau kita mengemudikan sesuatu dan kita mengendalikan semacam televisi atau alat-alat elektronik dengan remote control. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi manusia remote control, Bapak Ibu. Justru kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya, khususnya juga bagi setiap orang tua yang Tuhan percayakan sebuah tanggung jawab dan peran yang besar dalam kehidupan kita untuk terus merawat kebun anggur Tuhan, untuk terus merawat kehidupan kita bersama. Maka kuasa itu lebih berbicara tentang peran dan tanggung jawab kita. Kita diciptakan, kita ditempatkan di dalam setiap keluarga kita, maka kita pasti punya peran di sana. Dan di dalam peran itu ada tanggung jawab yang harus kita mainkan. Sehingga kita tidak kemudian melihat orang lain sebagai objek kekuasaan kita, tetapi bersama kita menjadi subjek-subjek yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita ini. Dan sungguh biarlah Bapak dan Saudara, satu hal yang mau kita bangun di minggu-minggu pertama ini adalah pola komunikasi kita. Seringkali oleh karena kuasa, oleh karena kepentingan, oleh karena otoritas, kita mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang kurang tepat dan kurang pantas. Bahkan mungkin juga anak-anak belum juga dapat membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Ditambah pada zaman sekarang kita banyak dipusingkan dan banyak dikecohkan oleh gadget dan alat telekomunikasi. Namun marilah bersama di masa-masa pandemi ini kita belajar untuk membangun komunikasi yang sehat, membangun pola relasi yang baik. Dan di sana kita memuliakan Tuhan. Dan kita tetap melakukan bagian kita sebagai masyarakat, namun juga sebagai keluarga Allah, di mana kita dipimpin oleh terang kasih-Nya. Tuhan menolong kita, dan bila Tuhan memampukan kita untuk menghadirkan kuasa-Nya yang membebaskan dan menyelamatkan, serta memimpin kehidupan kita di dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersatu di dalam doa sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali hari ini kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, juga di dalam ibadah ini ketika kami bersama akan memulai segala rangkaian penghayatan dan kegiatan-kegiatan, serta setiap pemaknaan dalam kehidupan kami, baik untuk masing-masing keluarga
maupun kami secara umum dan secara utuh sebagai satu keluarga di hadapan Tuhan. Biarlah kami terus memahami dan terus menyelami makna kuasa Tuhan dan kuasa kasih-Mu yang mengubahkan dan mampu menyempurnakan kehidupan kami. Sehingga di dalam segala kondisi dan situasi serta keberadaan hidup kami, Engkau tetap boleh kami junjung tinggi sebagai kepala di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami pun juga boleh terus Engkau layakkan dan sempurnakan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa untuk setiap kesempatan, baik perlombaan, kegiatan maupun kebersamaan yang boleh dipersiapkan di dalam kegiatan-kegiatan di Pekan Keluarga. Tuhan menolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Hikmat dan penyertaan Tuhan kami percaya akan melingkupi dan menaungi baik panitia maupun setiap anggota jemaat, sehingga kegiatan-kegiatan bahkan terlebih waktu demi waktu yang kami lalui dan kami jalani bersama dengan keluarga masing-masing, di sana berkat dan penyertaan-Mu melingkupi kami, sehingga kami terus mengalami perjumpaan dan pembaruan, kehidupan kami pun juga terus diperlengkapi di dalam kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa buat gereja-Mu ya Bapak, GKI Jember, demikian juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan di mana tempat Tuhan menempatkan kami, agar pelayanan dan pertumbuhan iman di tengah masa-masa pandemi ini akan kembali bagi setiap keluarga, setiap rumah, setiap pribadi. Biarlah Tuhan yang juga boleh memimpin dan menolong agar pertumbuhan iman kami boleh sungguh terjadi dan semua boleh juga menampakkan dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah pelayanan-pelayanan kami, bahkan perlengkapi senantiasa kami dengan hikmat-Mu, agar pelayanan demi pelayanan yang boleh dipersiapkan dan boleh dilayankan, Engkau yang terus menjadi sumber inspirasi kami, Engkau yang memberi kuasa kepada kami, sehingga pelayanan itu ya Bapa memuliakan nama Tuhan. Dan kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami di dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, baik usia lanjut, baik kondisi fisik yang menurun, maupun juga setiap kelemahan dan pergumulan kehidupan, baik juga di dalam pergumulan pekerjaan, ekonomi, ataupun setiap relasi yang mungkin sedang renggang di antara kami. Kami memohon kembali kuasa Tuhan yang menyempurnakan dan menguatkan setiap kehidupan kami. Dan kiranya di masa-masa yang sedang tidak menentu ini, kami tetap juga boleh mengalami dan menyaksikan, bahkan kami juga boleh terus menunjukkan kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga lepas keluarga, berkati setiap pribadi di dalam perjuangan dan setiap kelemahan kehidupan kami, kiranya hati kami tetap memandang kepada Tuhan. Dan untuk setiap seru doa kami ya Bapa, juga untuk bangsa negara kami menghadapi dan berjuang di tengah pandemi, maupun juga perjuangan untuk makna kuasa dan pemerintahan di waktu-waktu belakangan ini, biarlah terus kasih Tuhan yang menaungi dan melingkupi kehidupan kami. Maka segala doa kami ya Bapa, kami boleh naikkan, kami satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Ini tibalah persembahan. Persembahan diambil dari Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Firman-Nya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Mari kita menyanyikan persembahan ini dengan ku beri persembahan dari KJ 302, 1 dan 3. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah menyertai dan merawat kami selama ini, serta berkat yang telah kami terima. Untuk ini kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak Tuhan. Tuhan, terima kasih juga firman yang telah kami terima sehingga kami dapat menguatkan iman kami dan kita dapat menjalankan hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kepada gerejamu dan untuk saudara-saudara kami yang mengolahnya semoga dapat digunakan sebagai keperluan demi kepentingan jemaat sekalian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Tuhan. Doa jauh dari sempurna ini kami sampaikan hanya di dalam nama satu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, kita bersyukur untuk minggu ini bersama kita memulai segala rangkaian penghayatan sebagai keluarga Allah. Dan biarlah kita terus hidup di dalam firman-Nya yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kita semua adalah terang di dalam Tuhan. Maka sebab itu, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bersinarlah bagi kemuliaan nama-Nya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar
Maka kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi setiap keluarga kita. Tuhan akan terus menghadapkan wajah-Nya yang penuh kuasa dan memberi saudara semua damai sejahtera. Bahkan di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai langkah juang dan kehidupan saudara semua sebagai keluarga-keluarga Allah, mulai dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.